Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Mifta. Saya ingin menjelaskan tentang rancang bangun prototip peringatan dini banjir berbasis Internet of Things. Di sini kita masuk latar belakang dari rancang bangun. Jadi di sini Indonesia dengan posisi geografisnya yang terletak di dalam zona konveksi intropis dan terbatas dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di bagian barat dan timur. Nah, memiliki supresi radiasi matahari di wilayah lautan Kasturistiwa. Nah, dengan kondisi ini mudah menyebabkan tingkat penguapan yang tinggi sepanjang tahun. Tingkat kelembapan yang tinggi disebabkan oleh kondensasi uap air, membuat sebagian besar wilayah Indonesia cenderung berawan. Nah, dampak dari keadaan ini adalah tingkat curah hujan yang tinggi, meningkatkan kerendahan terhadap bencana alam banjir di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, Indonesia memiliki tingkat curah yang hujan yang tinggi. Dengan kondisi ini, mungkin dapat menimbulkan bencana banjir. Nah, mungkin peningkatan risiko banjir Indonesia ini disebabkan oleh ketidakmampuan sungai menampung debit air yang semakin parah. Nah, terus dengan kurangnya pengelolaan wilayah bantaran sungai. Nah, oleh karena itu, penerapan teknologi pengurangan risiko banjir termasuk dalam aspek manajemen risiko teknologi dan penanganan pasca banjir menjadi suatu keharusan bagi hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin bisa salah satunya kita memakai teknologi untuk bisa kita mengambil teknologi untuk manajemen risiko bencana terjadi melalui sistem pendinginan dini. Nah, dengan demikian, individu atau masyarakat dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk minimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi. Nah, mungkin hingga saat ini sistem peringatan dini banjir masih belum ada di beberapa daerah yang sebenarnya memerlukan sistem tersebut. Nah, mungkin contohnya kayak bisa kita katakan di sisi lain di daerah Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Aceh Utara ya, baru-baru ini mengalami banjir bandang. Mungkin kurangnya kesiapan masyarakat yang kurang infrastruktur pengaman menyebabkan kerugian yang sangat besar saat banjir memandang di wilayah tersebut. Nah, mungkin oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dan dampak pencegahan yang lebih intensif di daerah-daerah tersebut. Mungkin untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang mungkin terjadi pada saat banjir bandang. Nah, mungkin maka dibutuhkan suatu prototip sistem peringatan dini di berbagi Internet of Things yang efisien. Nah, tujuan dari produk ini yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pendeteksi serta memberikan peringatan dini terhadap potensi banjir. Nah, dengan demikian, dengan merancang sistem yang memanfaatkan teknologi IoT, ini bertujuan untuk menghadiri solusi yang inovatif, yang dapat meningkatkan ketepatan waktu dan memberikan peringatan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Nah, bisa dikatakan produk ini bertujuan untuk meningkatkan kesediaan informasi yang akurat dan cepat mengalami kondisi pra banjir sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan pencegahan dengan lebih efisien. Nah, bisa kita katakan seperti gini contohnya. Apa bisa kita lihat mungkin ya kayak di Aceh daratannya tuh bisa kayak kemarin di Aceh Utara ya, itu banjir di Aceh Utara Matangkuli.
di situ sering banjir. Nah, mungkin dengan ada alat ini, waktu airnya sudah melebihi 3 meter ataupun 2,5 meter, mungkin ada bunyi untuk waspada. Nah, dengan adanya bunyikan dari waspada itu, masyarakat setempat bisa mempersiapkan, contohnya kayak kendaraan untuk dipindahkan ke tempat daratan yang tinggi. Terus misalnya ada di rumah yang sedang lagi sakit, bisa dipindahkan secara yang lebih cepat. Terus surat-surat yang perlu di surat-surat, contohnya kayak surat-surat yang perlu atau surat-surat yang emang bisa dikatakan kayak sertifikat tanah dan sebagainya tuh bisa dipindahkan secara yang cepat, atau alat-alat yang alat-alat yang alat-alat yang memerlukan atau barang-barang yang sangat diperlukan oleh rumah itu bisa secara cepat untuk memindahnya. Nah, dengan demikian, pembuatan produk ini bisa diarahkan untuk memberikan produksi signifik dalam mengurangi dampak negatif dari bencana banjir. Nah, peningkatan kesiapan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggapan terhadap resiko banjir. Nah, mungkin ini salah satunya mungkin untuk bisa dikatakan kalau misalnya banjir itu bisa untuk mencegahkan banjir gitu. Mungkin waktu ada bunyi waspada tuh ataupun berhati-hati ataupun dah bunyi aman, mungkin orang tuh mencari solusi untuk bagaimana si airnya tuh supaya tidak banjir. Apakah nanti digali dan apakah digali ataupun bagaimanalah yang mungkin salah satunya supaya tidak memasukkan yang tidak bisa banjir. Nah, di sini kita bisa lihat spesifikasi produk. Di sini ada sensor ultrasonik HC atau SR04 dan Raspberry Pi. Itu bisa yang kami bilang Raspi. Nah, di sini sistem ini dirancang dengan memanfaatkan sensor ultrasonik. Cara kerjanya dengan cara suatu gelombang suara sehingga dapat didapatkan untuk menafsirkan jarak atau suatu benda dengan frekuensi tertentu. Nah, sensor ultrasonik ini terdiri dari 4 pin, yakni di sini ada 4 ya, ada ground, ada PCC, dan trig itu untuk input pin dan echo untuk output pin. Nah, proses pendeteksi sensor terjadi saat ini, gelombang pantul diukur sehingga menghitung waktu antara pulse trig dan pulse return, lalu mengirimkan sinyal 5 volt melalui pin echo. Nah, terus di sini kita bisa lihat Raspi. Raspi itu memanfaatkan pengecekan data sensor pengelolaan informasi dan menyebabkan hasil ke platform Telegram. Kalau untuk saat ini alat ini yang dibuat untuk platform Telegram. Dan ada juga yang menggunakan WA atau Twitter. Nah, di sini bisa kita jalankan. Pertama, jalankan kabel dari pin ground atau pin 6 ke ground atau rel negatif pada papan. Kedua, jalankan kabel pin 5 volt atau pin 2 ke pin VCC pada sensor jarak sensor. Ketiga, jalankan kabel pin 7 ke pin trig pada sensor jarak. Pin 7 ke sensor jarak yang warna hijau. Terus bisa dikatakan jalankan resistor 1000 ohm dari pin echo pada sensor jarak sesuai ke satu titik papan.
Terus jalankan resistor 2000 ohm dari resistor 1000K ke ground atau rel negatif pada respi. Nah, jadi pada prototipe sistem peringatan dini banjir berbasis Internet of Things ini berperan penting dalam pengukuran ketinggian air. Nah, sensor ini biasanya menggunakan teknologi ultrasonik, mungkin untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan air. Nah, dengan memasangkan sensor ini di sepanjang area rawan banjir atau prototipe dapat secara real time untuk mengukur ketinggian air secara akurat. Nah, data yang diperoleh dari sensor kemudian dapat diintegrasi ke dalam sistem Internet of Things. Nah, mungkin penggunaan informasi tersebut dapat memberikan peringatan dini secara efektif. Nah, bisa kita katakan RASPI memegang peran kunci dalam prototipe ini karena sistem peringatan dini banjir berbasis Internet of Things ini sebagai mini komputer yang kompak dan handal. RASPI ini biasanya digunakan untuk mengelola atau menganalisis data yang diterima dari sensor di lapangan. Dengan demikian, kemampuan yang cukup baik, RASPI memproses informasi yang sangat cepat, akurat, dan baik. Nah, selain itu juga RASPI berfungsi sebagai pusat kontrol yang pengelola komunikasi antara sensor-sensor tersebut dan platform penyiaran peringatan. Nah, dengan memanfaatkan fitur-fitur koneksi ke internet. Nah, RASPI memberikan fondasi yang kokoh untuk interaksi antara berbagai komponen dalam sistem peringatan dini banjir atau memastikan responden yang cepat dan efektif dalam menghadapi dalam menghadapi potensi risiko banjir. Nah, di sini kita lihat sebagai arsitektur sistem. Nah, biasa di sini sistem akan secara rutin membaca data sensor yang dikirimkan. Terus kemudian data tersebut akan diperoleh oleh komputer. Selain itu, komputer akan mengirimkan melalui API Telegram untuk mengirimkan pesan yang akun yang telah disiapkan. Nah, bisa di secara ringki sensor ultrasonik itu yang digunakan untuk mengukur jarak. Nah, terus data yang dihasilkan oleh sensor tersebut akan diolah oleh mini komputer RASPI. Nah, RASPI dapat berfungsi sebagai otak sistem atau proses data dari sensor dan mengirimkan ke cloud. Cloud digunakan sebagai tempat penyimpan data dan dapat memberikan akses bagi berbagai lokasi. Nah, terus dikirimkan ke Telegram. Telegram digunakan sebagai antarmuka pengguna, memungkinkan penggunaan untuk menerima informasi atau mengontrol dari pesan. Nah, jadi pesannya tuh untuk mengontrolkan dengan cara Telegram. Jadi di Telegram itulah yang akan mengirim pesan. Nah, terus jadi sensor pengukuran data RASPI memproses, cloud menyimpan, dan Telegram berfungsi sebagai komunikasi antarmuka. Terus bisa kita masuk ke skenario implementasi sistem. Nah, di sini sebuah platform yang berupa tiang multifungsi yang berperan sebagai penjaga peralatan komputasi dan sensor. Nah, sekaligus sebagai tiang bantu ukur manual.
Sumber tenaga sistem diperoleh dari catum daya baterai, sementara koneksi internet menggunakan modem 4G atau penyediaan layar seluruh kecepatan 15 Mbps. Dengan sensor ultrasonik diposisikan menghadap permukaan air laut pada ketinggian 4 meter dari atas sungai. Terus data monitoring diambil dari pembaruan setiap 2 menit. Terus bisa dikatakan pengukuran dasar sesuai terhadap posisi sensor terungkap sebagai langkah untuk pengukuran tinggi permukaan air. Dari pengukuran dari tiang pengukuran ini bisa kita klasifikasi resiko bencana bisa kita bagi dapat dibagi ke dalam 4 tingkat. Pertama, aman. Aman bisa kita kategorikan ketinggian air lebih kecil 1 meter dari dasar sungai. Terus yang kedua ada waspada. Waspada ketinggian air 1 sampai 2 meter dari dasar sungai. Yang ketiga, bahaya. Ketinggian air dari 2 atau 3 meter dari dasar sungai. Terus bencana bisa dikatakan dari ketinggian air lebih besar dari 3 meter dari besar sungai. Kesimpulannya, berdasarkan dari kesimpulan ini, sensor ultrasonik yang dipasang di sepanjang area rawan banjir untuk mengukur ketinggian air secara akurat. Terus, RASPI berperan sebagai mini komputer yang mengelola dan menganalisis data sensor, serta pusat kontrol untuk mengirim pesan melalui berbagai saluran, termasuk termasuk aplikasi seluler. Arsitektur sistem dirancang untuk membaca data sensor yang berkala. Terus proses informasi dan pengiriman permintaan melalui API Telegram untuk memberikan peringatan kepada penggunaan. Skenario implementasi sistem melibatkan penggunaan platform berupa tiang multifungsi sebagai penyangga peralatan dan sensor. Sumber tenaga dari cantum daya baterai dan koneksi internet menggunakan modem 4G. Terus sensor ultrasonik ditempatkan pada ketinggian 4 meter dari dasar sungai ya. Dengan penggunaan dan pembaruan data setiap 2 menit. Terus pentingnya pengukuran dasar sungai untuk kalibrasi penggunaan tinggi permukaan air yang juga dijelaskan. Di sini bisa kita lihat alat ini sangat membantu dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penggunaan dampak negatif dan bencana banjir, meningkatkan kesiapan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggapan terhadap resiko. Mungkin dengannya ada alat ini mungkin dapat untuk mencegah banjir dan bisa jika untuk ini bisa untuk kesiapan masyarakat untuk ya kayak saya bilang tadi ya untuk mungkin ada keluarga yang sakit mungkin sudah dengan ada yang airnya udah di atas 1 sampai 2 meter bisa untuk mempersiapkan untuk supaya pergi ke daratan yang lebih tinggi. Mungkin ini saja yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum.